Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Engkau Tuhan yang kami muliakan, Engkau Tuhan yang kami sanjung di dalam kehidupan kami. Engkau pusat kehidupan kami, Engkau segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, anugerah Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Agar jemaat yang ada di Roma, mereka selalu mengontrol kehidupan mereka. Mereka ada di dalam kebenaran dan mereka mengeluarkan buah-buah kebenaran, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sudah dikasih Tuhan, kalaupun ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, maka firman Tuhan ini juga nasihat kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah ada dalam Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini juga suatu kontrol dalam kehidupan kita, nasihat dalam kehidupan kita, agar kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Yang ketiga, tahu membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Sudah dikasih Tuhan, 3 hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dasar yang sangat penting dalam perjalanan iman kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak, saudara sekalian. Sudah dikasih Tuhan, ada perbedaan ketika kita belum percaya kepada Tuhan dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan, kita belum dibaharui dalam Kristus. Kita belum disebut ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita disebut orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, maka kita mengikuti apa kata firman Tuhan, yaitu kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak melakukan keinginan dunia ini, tetapi kita menunjukkan satu sikap yang sudah dibaharui sebagai sikap ciptaan yang baru dalam Kristus, dan kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting di dalam kehidupan kita,
Sehingga kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita dapat mencapai apa yang Allah janjikan, yaitu suatu rancangan Allah yang indah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita garis bawahi di sini, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara ini kasih Tuhan, berarti di sini Allah memberikan suatu perbedaan antara orang yang melakukan kehendak Allah dan orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah adalah orang hidup dalam dunia ini dan mengasihi dunia, hidup dalam keangkuhan, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam keinginan mata. Dan kata Alkitab, orang yang hidup dalam keinginan semuanya itu adalah tidak berkenan kepada Allah dan bukan berasal dari Allah. Allah menginginkan agar kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah dikategorikan, sudah dikhususkan, karena sudah menjadi suatu ciptaan yang baru dalam Kristus. Kita adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang yang melakukan kehendak Tuhan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tahu membedakan berkenan kepada Allah dan yang tidak, adalah orang yang mengikuti rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya, demi masa depan kita, demi masa depan saudara sekalian. Kita tidak menyatu dengan dunia ini, sebab kata firman Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, kita perhatikan di sini saudara sekalian, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Berarti kita jangan mengasihi dunia ini. Ini saran firman Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara ini kasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, khususnya bagi saudara yang sudah dalam Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita bertekun terus ada dalam Tuhan. Mari kita bertekun untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, ketekunan saudara untuk tetap memperlihatkan satu perubahan, kehidupan yang berubah, maka saudara sekalian semua itu tidak akan sia-sia. Maka saudara, saatnya nanti saudara akan menerima, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan saudara sekalian. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Allah tidak sia-sia. Orang yang melakukan kehendak Allah, kata firman Tuhan, hidup untuk selama-lamanya. Allah memberikan suatu jaminan. Nah, saudara sekalian, ini bukan perkataan pendeta, ini bukan perkataan manusia, tetapi ini adalah perkataan Tuhan. Nah, orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang masuk dalam rancangan Tuhan. Mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan dan kita akan menerima hal-hal yang kekal yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita, yaitu
saudara dan saya tidak serupa dengan dunia. Kita tetap menunjukkan satu pembaharuan budi, pembaharuan hidup kita, saudara sekalian. Dan kita dapat melihat, kita dapat membedakan. Mata ini Allah berikan, Allah ciptakan untuk dapat melihat. Dan pikiran ini Allah ciptakan untuk dapat membedakan, saudara sekalian, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Saudara yang kasih Tuhan, nasihat firman Tuhan di pagi hari ini ditujukan kepada kita supaya kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Saudara sekalian, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara. Siapapun saudara yang mau percaya kepada Tuhan, Allah tidak pilih kasih. Satu hal yang kita harus lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, mari kita dengar firman Tuhan. Kita jangan dengar apa kata dunia. Dunia pada awalnya yang memberikan kesenangan saudara. Tapi itu sudah strategi daripada dunia ini. Sudah strategi daripada iblis. Tapi pada akhirnya dia menciptakan kebinasaan di dalam kehidupan saudara. Tuhan menolong saudara, sebab itu kita dengar firman Tuhan. Maka pada akhir perjalanan kehidupan kita, kita akan menerima kebahagiaan, suatu kehidupan yang layak, saudara sekalian, suatu kehidupan yang indah, yang Allah karuniakan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dalam ayat ini juga ditekankan, kita perhatikan, karena kita ini, saudara, adalah buatan Allah. Kita adalah buatan Allah. Kita adalah ciptaan Allah dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting yang saudara harus ketahui. Sejak saudara sudah dalam Tuhan, saudara menyadari saudara ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, biar saudara tetap hidup dalam rancangan Tuhan, tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Bersama-sama kita mari semakin maju. Kita tidak jenuh dalam melakukan perbuatan baik saudara sekalian. Sebab itu adalah rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, bukan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Kita taruh firman Tuhan dalam hati kita dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka rancangan yang indah dari Tuhan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak menyerah dalam kehidupan ini. Ada banyak masalah yang saudara hadapi, ada banyak tekanan yang mungkin yang saudara hadapi, ada banyak persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Saudara sekalian, silih berganti datang menerpa kehidupan kita. Tetapi orang yang sudah dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru, maka dia eksis, dia kuat, sebab kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka, Engkau adalah kekuatan mereka. Engkau yang memulihkan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap pribadi umat-umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kalau ada yang lemah, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Firman Tuhan itu Tuhan menjamah kehidupan mereka. Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh ada di dalam kebenaran. Mereka tetap memandang dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih.
Kami bersyukur, haleluya, amin.